Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kembali lagi di Hot Room. Kita fokus di segmen terakhir ini tentang apa motivasi pembunuhan. Bapak Menko Polhukam telah berani menyatakan bahwa motivasinya terkait dengan konten dewasa yang sensitif. Itulah katanya motivasi terjadinya penembakan. Saya mau minta kepada setiap narasumber untuk memberikan komentar terakhir tentang konten dewasa ini, apa maksudnya dan apakah memang benar ada dugaan perselingkuhan, apakah Nyonya yang selingkuh atau memang Pak Irjen yang ada hubungan dengan seorang polwan cantik. Silakan Pak Kamarudin duluan. Kalau Ibu Putri dia tidak selingkuh. Ibu Putri tidak selingkuh? Tidak selingkuh. Oke. Tetapi perkara ini memang ada kaitannya dengan perempuan, ada kaitannya dengan tata kelola sabu-sabu, Sabu-sabu? miras dan judi. Maksudnya apa? Miras dan judi apa? Ada yang memberi informasi ke saya. Apa itu diberi informasi? Jadi bahwa ini kaitannya semua ini ada dengan judi, ada dengan tata kelola sabu-sabu. Maksudnya ada apa? Ada dugaan Ada keterlibatan bisnis. Pak Irjen Pol Sambo? Ada di antara mereka itu. Nggak dihormati Kapolri kan begitu. Oke, Iya. jadi kesimpulan saudara motivasinya pertama ada dugaan terkait konten sensitif, Ada konten wanita, wanita yang, ada konten tata kelola sabu-sabu, oke, ada konten tata kelola judi, ada konten apa namanya tadi itu bisnis-bisnis lainnya. waduh, Pak Dedi, Ya. tolong Pak Dedi dari Mabes Polri, tanggapan Bapak gimana? Ya, tentunya semuanya harus dibuktikan dengan fakta hukum, Bang Otman. Ya, Kalau hanya spekulasi, saya susah untuk menyimpulkan. Silakan aja kalau punya bukti, semuanya disampaikan ke Barreskrim. Dan ingat, Bang Otman, komitmen Pak Kapolri. Kalau Oke. kita akan tidak tegas siapapun anggota yang terbukti bersalah. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Kapolri ketegasan tersebut. jadi Ya, kita tidak pandang bulu, equality tunggu bulu. penyidikan ya. Ya, Oke. betul. Kalau misalnya memang itu ranah penyidikan, silakan dilaporkan dengan menunjukkan dan melambaikan berbagai macam bukti dan fakta hukum. Ya, ini untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat. Tolong secara khusus ditanggapi pernyataan dari kuasa almarhum adanya dugaan atau mungkin oknum di institusi dengan judi online dan juga dengan sabu-sabu atau apa itu. Apa itu benar ada bisnis begituan dikaitkan dengan oknum yang terlibat di penembakan ini? Begini, Pak Hotman, kalau misalnya itu ada buktinya, Pak Hotman, silahkan dilaporkan. Yang pasti, ya Bapak Kapolri, kalau misalnya itu buktinya bisa dibuktikan oleh penyidik dan oleh Pak Irwasun sebagai Itsus, akan ditindak tegas. Itu, Pak Hotman. Tapi spekulasi itu kan sudah sangat beredar di media. Di media itu kita baca hampir tiap jam ada tulisan-tulisan tentang arahnya ke judi online, ke narkoba, sabu-sabu, dan sekarang lagi berkaitkannya lagi dengan dugaan hubungan asmara dengan seorang wanita cantik yang katanya polwan. Sama sekali menurut Bapak itu belum ada indikasi ke arah sana? Tentunya semuanya masukan dari masyarakat didalami juga oleh Itsus maupun dari penyidik Barreskrim. Semuanya didalami, Bang Hotman. Nanti apabila sudah selesai pun akan diungkap ke publik. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri. Oke, kita masyarakat menunggu sikap gagah dari Bapak Kapolri dan juga kepolisian atas semua spekulasi yang beredar di masyarakat ini. Yang jelas masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian RI. Dan Hot Room Metro TV akan terus mengawal kasus ini. Terima kasih Pak Dedi. Terima Pak kasih, Hasto, Pak. apa Terima kasih, kesimpulan Pak. dari Bapak? Pak Hasto? Ya, LPSK ini kan keberadaannya sebagai komplementari dari proses sistem peradilan pidana ya. Tapi kami tidak masuk ke dalam substansi. Jadi kami kewenangannya adalah memberikan perlindungan dan bantuan saksi maupun korban. Nah, berkaitan dengan Ibu PC ini, karena kami menerima permohonan dan sampai sekarang belum bisa mendapatkan keterangan apapun, kami untuk sementara, saya pribadi, menyatakan bahwa sebenarnya Ibu P ini tidak memerlukan perlindungan dari Terima kasih. LPSK. Pak Wahyu dari Kompolnas, banyak masyarakat kecewa atas kekurang objektifan dari Kompolnas.
Bahkan tadi saya tanya, katanya Bapak tidak pernah bertanya tentang substansi, hanya prosedural. Padahal sudah ada pernyataan dari Kapolri menyatakan tentang substansi bahwa pelaku penembakan adalah Irjen Sambo. Harusnya Kompolnas nanya lagi dong, apa motivasi? Kenapa? Kalau abang menyebut kurang objektif terlalu berlebihan, Ya. tapi kami konsekuen mengawal ini sesuai dengan tupoksi kami. Konsekuen mengawal tapi tidak tahu sama sekali penyebab terjadi penembakan. Tidak tahu, tapi kami kan ada keterbatasan kewenangan yang mana yang bisa kami sampaikan ke publik atau tidak. Tetapi Bang, apapun motivasinya, ini bagi Kompolnas suatu keprihatinan yang sangat besar, kayaknya skandal nasional. Ya. Skandal nasional dan terjadi pada diskusi besar. Maka mengapa Kompolnas konsekuen mengawal? Jangan sampai ini persoalan personil nanti sampai menjalar ke institusi. Ya. Jadi kita jaga institusi ini, marwah dari Polri. Ya. Lalu ketegasan Kapolri sudah jelas. Siapa tersangkanya bintang 2. Bukankah untuk menjaga kehormatan institusi harusnya Bapak bertanya apa motivasi pembunuhan? Ya kami tanya, tapi kan tidak semuanya disampaikan ke publik, Bang. Beda. Saya kira itu nanti kewenangan di pengadilan dan nanti. Oke, terima kasih Pak Burhanuddin. Apa kesimpulan terakhir dari rekan bahwa tadi disebutkan apa tadi ada nangis dari mulai Magelang sudah terjadi nangis-nangis, kemudian tadi apa tadi ada motivasi lain, ya. Kesimpulan Anda bahwa yang melakukan penembakan ini murni hanya berada atau ada orang lain? Pertama-tama dulu bahwa meluruskan statement dari hipotesa Bang Komarudin bahwa itu terjadi penganiayaan. Menurut informasi dari klien kami Baradae sama sekali tidak terjadi penganiayaan karena pada saat dipanggil di ruangan itu masih segar bugar. Jadi murni tidak ada penganiayaan Bang situ. Itu ditembak. Apakah menurut Anda Baradae ini masih kasih informasi setengah-setengah? Saya kira udah dibongkar semua. Dan ini pengembangan juga dari penyidikan berikutnya. Bapak sebagai pengacara masuk di akal enggak? Seorang suami langsung suruh ajudan untuk menembak tanpa ada penyebabnya, tanpa ada. Masa Bapak nggak bertanya? Ya udah ditanyain Bang. Apa jawabannya? Ya. Cuma nggak bisa saya ungkap ke sini di publik. Apa motivasinya? Masalah pribadi, masalah cinta, masalah apa sebenarnya? Kalau bertanya masalah materi dari penyidikan, saya kira udah dituangkan semua Baradae. Yaitu apa? Kemudian kalau terkait, enggak gini Bang, apa ini karena pendalaman materi penyidikan lagi dan... Saya mau tanya, kok Bapak kenapa tidak berani? Bapak itu apakah ditunjuk oleh Baradae atau ada pihak lain yang menunjuk? Oke, seolah-olah begini, boleh dibuka bahwa pelaku penembakan adalah si Irjen Pol Sambo, tapi yang ini ditutupin ya? Ditutupi. Jangan-jangan Bapak juga ditunjuk oleh pihak-pihak tertentu untuk melindungi mereka. Oke, karena masyarakat sudah terlalu tidak puas, buka aja ini. Bahwa pelaku yang menyuruh penembakan adalah Irjen Pol. Tapi lain-lain ditutupin ya. Karena kalau saya kan pengacara 36 tahun, tidak mungkin saya tidak bertanya kepada klien, kenapa lu tembak? Bapak ini demi reputasi pengacara Bapak, Pak. Jadi ada motivasi pribadi. Dan ini kan saya juga bersumber pada informasi dari Baradae. Kemudian kedua, Abang kan tahu ada yang bisa dibuka ke publik, ada yang tidak. Mana materi penyidikan, mana materi untuk persidangan. Menko sudah buka ke publik. Bapak, jadi kalau Bapak buka pun nggak salah lagi. Atau gini aja deh, Bapak berani nggak menyatakan ini yes, inilah penyebabnya gitu? Nah, jadi kemarin pemberitaan juga di media massa. Tolong dulu jawab, benar nggak ini? Atau apakah Pak Menko Polhukam ngarang-ngarang doang biar terkenal? Atau Bapak yang tidak punya nyali? Persoalan nyali sih abang nggak bisa ragukan saya masalah nyali gitu. Oke, tolong dijawab dulu ini. Tapi ini benar atau salah? Nah ini pertama juga ini ada kode etik profesi, ada masalah rangkaian dari proses penyidikan yang masih didalami. Kecuali kalau prosesnya udah dilimpah di pengadilan, saya bisa berkomentar. Pihak yang berwenang, pemerintah, ini kan atasannya penyidik, atasannya Kapolri. Ini kan koordinator Menko Polhukam kan membawahi Kapolri. Sudah menyatakan, ini pasti dari Kapolri dan dia lapor ke Presiden. Ini benar ya? Yes or no? Saya hanya bilang ini masih proses pengembangan penyidikan, Bang. Gitu. Gimana? Anda kecewa dengan jawaban beliau? Ya tentu sangat kecewa. Kenapa? Karena undang-undang mengatakan itu bahwa kita harus membuka kepada publik. Demikian juga undang-undang transparansi informasi publik. Demikian juga amanat Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau
konstitusi, undang-undang sama presiden pun kita tidak hargai lagi, siapa lagi yang mau kita hargai, kan begitu. Ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa Indonesia ini memang udah tersandra oleh grup-grup mafia gitu loh. Itu yang fakta yang terjadi. Makanya rakyat harus tahu ini supaya rakyat bisa betul-betul memilih pemimpin masa yang depan, termasuk memimpin pemilih Kapolri yang betul-betul bisa memberantas mafia ini. Karena kita ini sekarang udah tersandra gitu loh. Tersandra oleh mafia-mafia yang terus setor. Sehingga tata kelola judi, tata kelola narkoba, sabu-sabu, dan lain-lainnya itu sudah nyata kok gitu. Gitu loh. Jadi itu yang mau saya sampaikan gitu. Oke, Jadi nggak usah ditutup-tutupi, buka aja. Karena kalau kita tutup-tutupi, penyidik yang kemarin aja kok berpihak ke sana, kita nggak tahu mana penyidik Polri, mana penyidik oknum tertentu. Lebih kita buka ke masyarakat, karena masyarakat ini lebih pegang saham negara ini kan gitu, biar pemegang saham tahu atau ibaratnya tuh shareholder dia biar tahu gitu loh. Oke, ada pertanyaan begini. Ya. Apakah tiba-tiba sikap dari kepolisian yang membuka ke publik bahwa Irjen Pol Sambo lah yang memerintahkan penembakan, apakah itu sikap karena sudah tidak tahan desakan dari publik, dan apakah masih banyak yang ditutupin menurut Anda? Masih banyak. Jadi pertengkaran itu diawali dari Magelang, terjadi lagi pertengkaran di rumah. Nah si almarhum ini kan dia merasa sebagai keluarga dan sebagai anak, dia mencoba melerai juga, sehingga dia juga jadi dituduh bagian daripada informan itu, makanya disiksa gitu loh. Dan yang kedua, Berada mengaku dia disuruh melakukan penembakan. Pertanyaan saya, kalau terjadi pertengkaran antara suami istri, masuk di akal enggak si suami panggil orang lain untuk nembak, atau dia waktu emosi nembak duluan? Jadi udah disiksa dulu. Oke. Udah disiksa dulu, karena itu nikmatnya psikopat itulah menyiksa dulu. Baru setelah disiksa dipatah-patahin jari-jarinya, dipatahin tangannya, dihajar kakinya, dihajar juga engsel kaki kiri, demikian juga kaki kanan, demikian juga sudah dilukai pundak kanannya ada luka terbuka. Setelah disiksa dia dan sudah dinikmati kesakitan daripada almarhum itu, barulah ditembak. Itu kalau ciri-ciri psikopat. Makanya beli buku Without Consent karangan daripada Robert Deher, itu konsultan FBI, supaya mengerti seperti apa sifatnya psikopat itu bestseller itu bukunya di Amerika gitu loh. Jadi supaya kita paham bagaimana cara kerjanya psikopat kan itu. Mudah-mudahan sudah ada di Gramedia. Pertanyaan terakhir. Jadi meskipun seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan Kepolisian RI yang telah berani membuka bahwa Irjen Pol Sambo yang melakukan penembakan, Anda sebagai keluarga dari kuasa hukum almarhum masih belum puas, masih banyak informasi yang ditutupin? Masih belum puas karena ini baru terlalu sedikit dan seharusnya berapa banyak tersangka, kan begitu. Kalau saya jadi penyidiknya ini, saya pastikan setengah hari selesai. Hah? Ya. Oke. Tangkap seluruh orang di situ, di rumah itu, periksa dengan syarat disiplin terpisah, pasti dapat satu keterangan. Amankan TKP, pasang polis lain, libatkan Inapis, uji forensik, ambil sidik jari, uji balistik, ukur sudut-sudutnya dan sebagainya. Selesai sudah. Ini kan dirusak semua. Kalau saya jadi lawyernya Abang yang tetapkan tersangka 1 hari itu bebas semua di pengadilan dengan pra-peradilan, Bang, gitu. Enggak. Karena ada proses formal yang harus dilalui. Saya pernah begini, ini kalau Abang berani sebentar gantian kita. Jadi kalau Abang berani selama ini berstatement bahwa hanya kerja 1 hari, 2 hari itu sama sekali omong kosong. Setengah hari itu terlalu lama. Kalau Abang bisa begitu, saya sebagai lawyernya akan membebaskan semua ini. Baik. Kenapa? Karena lewat pra-peradilan ini akan bebas semua ini. Saya kasih jadi contoh. ada namanya proses-proses penyelidikan yang harus formalitas. Oke, itu. Bahkan setengah hari itu terlalu lama. Saya pernah 5 menit diperiksa penyidik jam 12 siang sampai jam 12 malam nggak ngaku. Saya periksa cuma 5 menit. Nanti saya peragakan. Langsung dapat. Ini penetapan tersangka, Abang. Penetapan Bukan, tersangka itu harus memenuhi kalau unsur. sudah dapat. Anda bicara dalam kapasitas orang Kalau hukum sudah dapat atau dalam kapasitas pengakuannya, orang didukung oleh awam yang saksi, tidak mengerti didukung sama barang sekali bukti, masalah apalagi? prosedur hukum. Itu harus dibedakan. Kalau orang mengerti proses hukum, Abang tidak akan berstatement begitu. Tapi kalau orang awam yang tidak mengerti proses hukum, ya. Saya lulusan terbaik dari fakultas. Nah, kalau Anda lulusan terbaik, bagaimana seorang tersangka bisa dijadikan dalam 1 hari? Itu kan cerita ada ahli kosong. sudah selesai. Gitu. Memanggil saja itu butuh proses itu di undang-undang butuh jangka waktu 3 hari. Belum lagi proses penyelidikannya. Makanya itu tadi yang saya katakan,
melakukan penangkapan itu diatur undang-undang. Penangkapan itu 1 kali 24 jam boleh, langsung periksa di tempat terpisah, di split. Jangan seperti sekarang mereka kumpul-kumpul diatur skenario. Jadi skenario itu diciptakan setelah adanya kejadian. Ini yang tidak benar. Harusnya tangkap, periksa terpisah atau di split namanya. Itu pasti keterangannya berbeda. Nah, saya kira proses hukumnya udah jalan Abang ya apa? Saya kira dari proses laporan Abang yang di tanggal 17 itu kemudian di penetapan tersangka di Agustus ini luar biasa cepatnya, hanya butuh proses 2 minggu ini udah 4 TS kalau gini. Nah ini case-nya, anggaplah ini sebenarnya awalnya ini case-nya tidak ada saksi. Begitu tim Barreskrim... Siapa bilang tidak ada saksi? Saya mengajukan 11 saksi. Jangan dikarang-karang ya, saya mengajukan 11 saksi. Saksi dalam kapasitas kejadian yang ada di TKP Abang gitu. Jadi harus saksi yang bagaimana dulu gitu. Kalau sekedar saksi diminta keterangan, itulah gunanya penangkapan. Ada urgensinya kalau dengan dilakukan pokok materi penangkapan perkara. terhadap orang di situ, termasuk pembantunya, termasuk satpamnya, termasuk apa namanya itu ajun-ajun semua itu pasti terungkap. Oke, saya kira sudah habis waktu. Kita harus akhiri program ini dengan kesimpulan. Pertama, terima kasih kepada Bapak Kapolri dan kepolisian yang telah berani mengungkapkan siapa memerintahkan penembakan walaupun dia seorang Irjen Pol. Masyarakat salut kepada kepolisian, tapi masyarakat masih menunggu apa motivasi. Karena tidak mungkin ada pembunuhan tanpa ada motivasi. Demikianlah kesimpulan dari Hot Room ini. Terima kasih kepada semua narasumber. Dan jangan lupa menonton Hot Room yang hot-hot di Metro TV setiap hari Rabu jam 22 malam.